ada tambang yang menggerogoti Gunung Tumpang Pitu tuh. Iya. Nah, gimana tuh sejarahnya, ceritanya tuh gimana tuh? Ya itu cukup menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang tambang emas Tumpang Pitu yang tak kunjung berakhir ini. Jadi ini narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang katanya orang-orang pintar itu memang sesat dan menyesat. Apa sih harapannya nih agar bisa ditonton ya, bila perlu sih pemerintah dan cukong-cukongnya bisa nonton. Mungkin harapan terakhir bagi saya, semoga rasanya alam tidak cepat murka kepada kita. Kita juga berterima kasih kepada tambang ini. Kenapa berterima kasih? Dengan adanya tambang ini, penurunan level Gunung Tumpang Pitu memperlihatkan bahwa pemerintah kita tuh rakus. Betul sekali. Selamat datang kembali di Praga Institute. Nah, kawan-kawan, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Banyuwangi. Enggak, ini mahasiswa di Bali dan juga kawan diskusi di jalanan juga, Beli Teguh. Nah, mungkin bisa Beli Teguh perkenalkan nama dulu kepada teman-teman penonton Praga nih. Ya, terima kasih sebelumnya Beli Arya sudah mengundang di Praga Institute. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Teguh Alfaizin, biasa dipanggil Teguh. Saya sedang studi di salah satu kampus di Bali, dan di sini saya membawa atau mewakili dari teman-teman komunitas Semburat Timur Banyuwangi. Gitu. Nah, jadi dan juga Beli Teguh ini sudah mahasiswa hampir semester akhir, jadi kita doakan bersama-sama biar cepat Tertua ya. menamatkan studinya. Nah, teman-teman, seperti di judul video kita kali ini, kita akan membahas hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sehari-hari, tapi itu berdampak pada hal-hal lain, lingkungan lain, dan masyarakat yang lain. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, Semburat Timur itu apa gitu. Mungkin kita langsung tanyakan kepada pelakunya langsung nih. Apa itu Beli Semburat Timur itu? Oke. Sebelumnya terima kasih sekali lagi buat Beli Arya sudah mengundang nih di Praga nih. Beli Arya ini adalah salah satu inspirasi, salah satu motivasi saya untuk giat belajar nih. Padahal dia yang lebih tua. Katanya itu kalau Rocky Gerung itu punya 5 jaket kuning di UI. Nah, ini Beli Arya ini punya 3 jaket warna apa aja tuh? Merah, biru, ini kuning nih sekarang nih. Di 3 kampus berbeda. Ini emang keren emang Beli Arya nih orangnya. Gara-gara lihat story saya. Lanjut ke Semburat tadi ya teman-teman. Jadi apa sih itu Semburat? Jadi Semburat itu ya komunitas seperti pada umumnya. Jadi itu untuk wadah atau tempat belajar teman-teman di kampung gitu sih Beli. Jadi arti dari Semburat itu nih, inisiatornya sebenarnya itu adalah teman saya. Itu namanya Dimas Prayoga, itu dia sedang kuliah di Universitas Negeri Malang. Kemudian ada panglima tempurnya, orang lapangannya nih, namanya Fatkul atau Songet. Nah, itu di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Tersisa Fatkul aja nih dan teman-teman yang lain. Semburat ini kalau bisa kita artikan kan sesuatu yang memancarkan sinar gitu kira-kira. Itu bahasa Banyuwangi? Oh enggak, itu dalam KBBI. Oh, KBBI. Itu saya yang kurang mudah. Oh iya, jadi pengetahuan baru buat kita. Iya, Semburat. Nah, kemudian timur itu ya kira-kira Jawa, Pulau Jawa yang letaknya di bagian timur gitu ya. Kira-kira itu Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Ya, Semburat Timur itu adalah sesuatu yang memancarkan cahaya yang terbit dari timur gitu kira-kira arti dari Semburat ini. Jadi menarik. Jadi ini komunitas yang berada di wilayah Banyuwangi, dan kalau boleh tahu komunitas ini konsentrasi perjuangannya tuh ke arah mana tuh, Bli? Ya kalau di Semburat Timur sendiri kita lebih nggak kaku di bidang itu saja gitu Bli, kayak mengalir aja gitu. Kayak misalnya kemarin kita habis kegiatan bersih-bersih pantai Parangsemar, itu ada di Desa Siliragung di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian kita juga sering kok lapak-lapak buku gitu di taman kota, di
Pantai Pulau Merah. Berarti dan punya sebagainya. lapangan buku juga nih. Iya, walaupun juga. bukunya nggak sebanyak Praga ya. Enggak juga, yang penting kan niat dan usaha. Oh, iya, betul. Dan berapa ada orang yang berafiliasi di dalam komunitas itu? Ya kira-kira mungkin sekitar 15 orang. 15 orang. Ya. Itu dari tahun berapa kalau? Oh, masih baru sih Bri, itu 1 tahun kayaknya. 1 tahun ya. Iya. Panjang umur lah perjuangan buat kita Ya. semua yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau boleh tahu juga kan Beli Teguh ini masyarakat Banyuwangi yang kebetulan merantau di Bali kuliah. Gimana sih sejarah dari Banyuwangi itu, sedikit cerita dari Banyuwangi ini Beli? Oh iya. Oke, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi Banyuwangi itu nama Banyuwangi itu terlahir dari kisah kesetiaan istri terhadap suaminya gitu. Jadi dulu itu di Pulau Banyuwangi ini terdapat raja itu yang bernama Prabu Sulakromo. Jadi di masa kepemimpinannya dia itu dibantu oleh seorang patih yang gagah perkasa berani, itu namanya Patih Sidopekso. Nah, kemudian Patih Sidopekso ini punya istri namanya itu Sri Tanjung. Nah, kemudian tidak disangka-sangka sang raja ini ternyata naksir tuh sama si Sri Tanjung ini gitu. Iya. Nah, kemudian dipakailah akal-akal liciknya, salah satunya itu dengan cara memerintahkan Patih Sidopekso ini untuk menjalankan tugas keluar pulau selama berminggu-minggu gitu. Nah, setelah diberikan tugas, si Patih Sidopekso ini tanpa pikir panjang, langsung dengan gagah berani dia berangkat. Mulailah si raja ini menggombal, merayu dari Sri Tanjung ini. Dan dengan semua cara dilakukan, Sri Tanjung ini sedikit pun tidak tertarik, sedikit pun tidak membuka hati, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada sang raja ini. Nah, berangkat dari penolakan itulah si raja ini kesal gitu. Lu udah gua deketin lu nggak mau. Nah, gitu kira-kira. Iya. Kemudian setelah si Patih ini datang, nah itu diadu domba tuh. Nah, itu si Sri Tanjung dia bilang ke Patih itu, Sri Tanjung ini selama kamu pergi dia sering sekali merayu saya gitu. Iya. Kok dia kira-kira gatel sekali, nah gitulah kira-kira. Nah, kemudian dengan marah besar si Patih Sidopekso ini menghampiri Sri Tanjung. Kemudian ditanyakan, apa benar dan apa kamu menggoda si raja? Dengan polos Sri Tanjung tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Nah, sampai akhirnya dibawalah Sri Tanjung ini ke laut, ke tepi laut. Sekali lagi ditanyakan, apakah benar kamu ada perasaan dengan raja? Dia tetap bilang tidak ada. Tetap saja si Patih yang gagah perkasa ini tidak memedulikan itu. Nah, tidak lama kemudian dikeluarkanlah keris dari Patih Sidopekso ini. Tetapi sebelum dia mau membunuh Sri Tanjung ada permintaan. Apabila saya nanti kamu bunuh, tolong ceburkan jasad saya ke air laut ini. Apabila air laut ini berbau wangi, maka saya jujur menyampaikan Air laut di daerah Banyuwangi itu. Iya, saya jujur tidak berbohong padamu gitu. Kemudian sebaliknya, apabila bau dari air ini busuk, berarti saya telah berbohong pada kamu. Jadi setelah percekcokan itu udah nggak sabar, si Patih ini langsung dia tusuk pakai keris dia tadi. Muncratlah darah dari Sri Tanjung ini. Nah, kemudian diceburkanlah jasad dari Sri Tanjung ini ke air tadi. Air yang mula-mula itu keruh, tiba-tiba itu mendadak berubah warna menjadi murni. Kemudian aroma atau bau yang keluar itu harum. Dan si Patih ini pun linglung gitu. Iya. Kayak depresi gitu dia. Dan dia mengatakan dengan pelan Banyuwangi gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia Banyu itu diartikan air, kemudian wangi itu harum. Nah, gitu kira-kira. Jadi
Memang dari segi nama saja setiap daerah tuh memiliki cerita yang begitu dalam, dan kurang lebih cerita itu mirip-mirip dari ceritanya Jayaprana, kurang lebih mirip sedikit lah soal gimana seorang patih memiliki. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi menarik dari awal tadi kita melihat pertama komunitas dari kalimatnya Semburat yang artinya cahaya beliau dari memancarkan cahaya dari timur, Semburat Timur, dan juga Banyuwangi itu sendiri memiliki cerita yang bisa dibilang setiap daerah memiliki cerita masing-masing, dan ini juga salah satu cerita unik yang perlu kita ketahui. Nah, kembali ke topik pembahasan kita, Bli. Mungkin belakangan ini kita lupa gitu, dan kita hanya memikirkan hal-hal yang bersifat umum nih. Misalnya kayak contoh mahasiswa yang lain atau masyarakat yang lain hanya memikirkan soal RUU dan lain-lain. Tapi ada hal yang mungkin sebenarnya kita perlu ketahui, perlu kita bahas dan perlu kita perjuangkan juga. Dan berjuang tuh nggak harus turun ke jalan. Kita bisa berjuang melalui diskusi, melalui ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di angkringan, melalui kanal YouTube juga gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bli sebagai masyarakat Banyuwangi nih. Menurut Bli gimana? Karena di Banyuwangi itu ketika saya baca, dan itu cukup viral juga di kalangan mahasiswa mungkin. Tanya tuh gimana tuh Bli? Ya, itu cukup menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang tambang emas Tumpang Pitu yang tak kunjung berakhir ini. Jadi ini narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang katanya orang-orang pintar itu memang sesat dan menyesatkan gitu. Kenapa? Karena katanya itu ya kekayaan alam ini adalah berkah, kemudian diperlukan investasi untuk mengolahnya. Karpet merah harus digelar agar perusahaan tambang ini bisa masuk gitu. Kenapa? Supaya terjadi lapangan ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan dibuka, kemudian pendapatan daerah, pendapatan nasional itu meningkat, kesejahteraan masyarakat membaik. Nah, narasi-narasi seperti inilah yang sesat dan menyesatkan menurut saya. Kenapa? Karena sama sekali kontradiktif dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Misalnya ketika tambang Tumpang Pitu ini kan sekarang dia dipegang oleh PT Bumi Sukses Indo. Nah, dulu itu swasta. Iya, dulu itu salah satu pemiliknya itu wakil presiden lalu yang tidak terpilih itu. Oh iya. Kemudian dulu dijanjikan bahwa nanti kalau misalnya ini tambang udah dibuka, lapangan pekerjaan bagi warga lokal tuh pasti ada 800 orang kalau nggak salah itu. Nah, setelah saya cek, setelah saya telusuri, bahkan sekarang yang bekerja di perusahaan itu pun tidak sampai 300 orang, bahkan 200 orang lebih. Itu pun bukan orang lokal dari Banyuwangi saja, orang lokal dari luar pulau pun ikut bekerja di situ. Jadi apalagi kan Tumpang Pitu ini kan bisa dikatakan sebagai benteng alami gitu, benteng alami ketika nanti misalnya ada bencana tsunami. Nah, itu di situ sebenarnya fungsi dari Tumpang Pitu ini. Karena daerah secara geografi itu Gunung Tumpang Pitu itu berada di dekat pesisir pantai. Iya, betul. Nah, itu juga rencana tata ruang wilayah itu juga pernah memberitakan Banyuwangi itu juga termasuk kawasan yang rentan akan bencana alam gitu. Kawasan rawan bencana. Rawan bencana ya. Makanya saya sangat disayangkan sekali, apalagi kalau kita bicara masalah nelayan mungkin ya. Ketika nelayan melaut itu Tumpang Pitu itu adalah salah satu media bisa dikatakan sebagai penanda, nah ini nih arah jalan pulang gitu. Iya. Ketika mereka melaut malam hari, pagi harinya mau pulang, nah kalau misalnya itu ditebang lah, bisa aja tuh nelayan tuh nyasar kan ke Pantai Sanur misalnya. Bisa aja kan. Itu sangat krusial sekali. Iya. Dan mungkin secara historikal kalau sempat saya baca sedikit Bli, dulu tahun 94 katanya pernah terjadi tsunami, sehingga banyak masyarakat yang menolak tambang ini dikarenakan takutnya ada bencana tsunami lagi di kemudian hari gitu. Gimana tuh menurut Bli itu? Ya, benar sekali sih itu. Kalau tidak salah tahun 94 sekitar 200 orang itu meninggal dunia dikarenakan bencana ini gitu. Nah, kembali lagi ke tambang ini. Tambang ini kan sebenarnya alat vital kita, apalagi
kalau bisa saya sebutkan itu melanggar hak alam. Iya. Kenapa? Karena bahkan berita bilang melawan hukum alam. Melawan hukum alam, tepat sekali. Iya, kenapa? Karena jarak dari pemukiman warga itu sekitar 3 km saja. Dari tambang? Dari tambangnya 3 km saja. Kemudian ini kan juga cukup menarik ya kalau bicara soal status. Iya. Daripada Gunung Tumpang Pitu ini. Jadi dulu itu status daripada Gunung Tumpang Pitu ini adalah hutan lindung. Nah, itu hutan lindung. Apa itu hutan lindung ya? Hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sifatnya harus dilindungi. Nah, kemudian dirubahlah status hutan lindung itu lewat rekomendasi dari bupati. Ketika itu bupatinya Abdullah Azwar Anas direkomendasikan nih ke Kementerian Kehutanan. Nah, siapa itu? Zulkifli Hasan itu dengan sangat cepat sekali kayaknya. Dengan sekejap mata gitu loh. Tiba-tiba berubah statusnya. Bukan berubah, turun level. Jadi statusnya turun dari hutan lindung menjadi kalau nggak salah hutan produksi. Hutan produksi, benar sekali. Itu kenapa? Mungkin ini berdasarkan praduga saya saja. Karena di dalam undang-undang kehutanan itu, ini Arya kayaknya lebih tahu karena fakultas hukum kan. Nah, itu kalau nggak salah tidak boleh ada aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan lindung. Yang statusnya hutan lindung. Makanya kayaknya cepet-cepet lah dirubah nih. Nah, gitulah kira-kira. Kita nggak tahu jabatan di bawah tangan gimana. Tapi betul. Masyarakat menduga itu. Iya, betul. Karena tadi juga kita sempat berbicara di belakang kamera tadi sama Beli Teguh bahwa dari yang dijanjikan sebelumnya soal lapangan pekerjaan itu sampai hari ini tidak terpenuhi, Beli. Gimana tuh ceritanya? Ya, tidak terpenuhi sama sekali. Janjinya berapa dulu? Janjinya awalnya itu sekitar 800 atau 1000 pekerja lokal. Lokal itu maksudnya cuma orang situ aja, orang Pesanggerahan aja, cuma orang Banyuwangi aja. Tetapi setelah saya cek kembali, ternyata 200 sekian itu tadi. Artinya kan itu nggak semua orang lokal. Nggak semua orang lokal, ada dari Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Ya kena prank lagi. Ya, gitulah. Jadi masyarakat suka jadi korban prank. Tapi menurut Beli Teguh nih ada nggak sih dampak positifnya dari tambang ini untuk masyarakat Banyuwangi, Beli? Ya kalau menurut saya artinya secara kesejahteraan meningkatkah pasca ada tambang, atau secara perekonomian dan sosial atau pendidikan meningkatkah? Gimana tuh menurut Beli? Iya, kalau menurut saya sebelumnya kan kita harus menimbang juga, bener kata Beli tadi, lebih sejahtera atau tidak kan gitu. Tapi kalau menurut saya jelas saya jawab dengan tegas tidak. Sama aja gitu, atau bahkan lebih buruk? Lebih buruk bahkan. Kenapa? Karena asal Beli tahu ya, itu di bawah Tumpang Pitu itu banyak lahan pertanian, kemudian di sampingnya itu lautan Pulau Merah. Nah, itu tanpa ada tambang, masyarakat di sana sudah bisa hidup kok. Mereka nggak butuh tambang, mereka cuma butuh air, mereka cuma butuh lahan, mereka butuh ikan, itu aja, nggak perlu. Makanya saya sebenarnya sedikit sedih melihat kondisi sekarang ini. Itu juga waktu itu pernah kejadian ketika musim hujan itu tanahnya itu kayak longsor gitu ya. Nah, sedangkan di bawah itu ada tanaman seperti buah naga, padi. Nah, setelah longsor malamnya itu hujan. Setelah hujan, nah nggak tahu kenapa ya kayak banjir bandang gitu loh. Nah, kemudian kena ke area lahan petani, ya itu tadi petani ya gagal panen, rugi lagi akhirnya. Jadi niat baik pemerintah untuk mensejahterakan malah berakhir ke apa ya? Ya begitulah intinya. Itu malah bikin repot sih kalau menurut Tapi itu menjadi problem kita bersama, bukan hanya di Banyuwangi, mungkin di tempat-tempat lain juga. Artinya sayang sekali mungkin politik kita di negara ini kurang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat, dan hanya ada segelintir orang yang menikmati sebenarnya itu. Betul, dan mungkin bagi kita yang masyarakat biasa dan juga mahasiswa, kalau tidak kita bersuara atau bergerak, ya penguasa akan kayak keenakan gitu. Ya betul, makanya kan
itu dah saya sebelnya sebenarnya sama mahasiswa itu, termasuk saya juga sebel sama diri saya sendiri sih. Mahasiswa itu kan apa ya, bisa dikatakan agen of change, generasi perubahan gitu, tapi rasanya kalau kita udah ada di wilayah-wilayah tertentu, kayaknya mahasiswa ini nggak punya nyali gitu, nggak punya istilahnya nggak punya kekuatan gitu loh untuk mengontrol, check and balance-nya nggak ada, nah gitu kira-kira sih. Gimana? Tapi kalau kita lihat dari segi pendidikan, gimana mahasiswa itu bersuara? Kita disibukkan sama tugas kampus. Pertama. Kedua, kemarin ada wacana yang tadinya kebijakan dari Menteri Pendidikan yang tadinya mahasiswa itu maksimal 14 semester akan dipotong 10 semester. Jadi kita ya secara tidak langsung dihegemoni agar ya lu fokus kuliah aja gitu, jangan ngurusin yang lain. Sementara kalimat soal seperti yang beliau katakan tadi, mahasiswa adalah agent of change, ya itu akan menjadi slogan masa lalu. Nah itu yang harus kita rubah persepsinya bersama-sama. Iya betul, sepakat sekali mungkin kalau masalah itu ya. Dan juga harapannya ya bukan hanya mahasiswa, pemuda, masyarakat juga harapannya mungkin kita berharap agar sama-sama bersuara soal itu, karena ini bukan hanya kepentingan mahasiswa saja, tapi ya, kepentingan dari seperti yang beli tadi, nelayan, petani, dan masyarakat sekitar. Dan mungkin saya ingin bertanya terakhir kepada Beli, apa sih harapannya nih agar bisa ditonton, ya bila perlu si pemerintah dan cukong-cukongnya bisa nonton. Apa harapannya sih ini dari masyarakat Banyuwangi? Ya, ini harapan murni dari hati ya Beli ya. Jadi harapannya itu sebenarnya ini tambang ini sebenarnya udah janganlah ada tambang-tambang gini lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya emasnya habis tidak berkelanjutan lah gimana? Mendingan yang sudah pasti aja, apalagi di sana di Tumpang Pitu itu kan kawasan konservasi yang harus dilindungi, yang harus dilestarikan. Kemudian yang kedua, ini isunya pengerukan tambang itu sampai ke yang namanya itu Gunung Salakan. Itu persis di sampingnya, itu ada di Pancer namanya. Nah, persis di situ. Nah, makanya kemarin tuh ada aksi mengayuh sepeda dari banyak tuh, pokoknya dari Banyuwangi ke Surabaya, Jember, Probolinggo, Sidoarjo, baru ke Surabaya gitu kira-kira. Nah itu kayaknya udah batalin aja yang di Gunung Salaan itu harapan saya sih. Kemudian mungkin harapan terakhir bagi saya, semoga rasanya alam tidak cepat murka kepada kita gitu sih. Jadi waktunya sekarang untuk berbenah diri lah sebelum alam murka kan gitu. Jadi mungkin terima kasih Beli Teguh, jadi sudah membagi pengalaman dan pengetahuannya kepada kita. Seperti tadi kita baru tahu, mungkin teman-teman sudah tahu, saya aja yang belum tahu semburat itu apa, sejarah Banyuwangi dan problematika yang terjadi di daerah Banyuwangi, khususnya di sekitaran daerah Tumpang Pitu ya beliau. Jadi mungkin harapannya agar itu diselesaikan lah dan di stop lah. Stop ya. Tapi kita juga berterima kasih kepada tambang ini. Kenapa berterima kasih? Dengan adanya tambang ini, penurunan level Gunung Tumpang itu memperlihatkan bahwa pemerintah kita tuh rakus. Betul sekali. Jadi terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Terima kasih Beli Teguh. Satu lagi Beli. Iya. Jadi saya cuma ingin memberikan pesan kepada pemerintah, tolong stop memperkosa alam. Kenapa? Karena ya kalau kita terus-terusan memperkosa, pasti alam akan murka kepada kita. Ingat, alam itu adalah teman, bukan bahan gitu. Betul. Sepakat sekali. Kalau di Bali itu percaya namanya karma cicih. Jadi karma cicih itu adalah karma yang dibawa oleh seorang pemimpin di daerah tersebut, yang dimana itu akan turun-temurun dia dapatkan ketika dia salah memimpin sebuah daerah. Nah, mungkin itu pesan buat kita semua. Jadi tetap bersuara, tetap menggaungkan, karena di negara ini tidak ada yang namanya pembungkaman pendapat asalkan terarah dan jelas. Jadi semangat buat kawan-kawan Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi, kita bersama selalu kita mengkampanyekan pendapat kita dengan cara kita masing-masing, dan jangan sampai kita dibungkam oleh rezim-rezim yang rakus nih. Terima kasih Bli, dan terima kasih buat penonton. Silahkan subscribe channel ini dan silahkan kalian komen jika ada tanggapan kalian, dan jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.